Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? yang merupakan pakan makanan terkenal di Belanda, saking adalah orang pertama yang mendeskripsikannya secara tertulis. Pandang melacak resep Prancis untuk roket yang berasal dari tahun 1691, sedangkan resep Belanda paling awal konon berasal dari tahun 1830-an. Bahkan,
Nama kroket sendiri diambil dari bahasa Prancis dari kata cover dan to crunch. Bahkan Raja Prancis Louis XVI adalah salah satu penggemar kroket. Baik, bisa sambil dimakan Bapak. Kroket mulai populer di Belanda pada abad ke-18 ketika makanan Prancis populer di Belanda, dan meskipun berasal dari Prancis, kudapan satu ini menjadi salah satu comfort food orang Belanda yang dinikmati hingga saat ini. Kroket di Belanda disebutnya kroketten, sering diproduksi secara massal dan tersedia dalam bentuk siap saji yang terjual di restoran cepat saji sebagai salah satu snack bar dan street food di Belanda. Orang Belanda sangat menyukai kroket. Saking populernya kroket di Belanda, McDonald bahkan membuat burger dari patty kroket yang disebut McKroket. Di Belanda ada berbagai macam jenis kroket yang populer seperti roti kroket, di mana terbuat dari roti putih lembut dengan pepper mustard yang menjadi salah satu kudapan favorit saat makan siang di Belanda. Sesi sup segera dimulai. Waiter waitress dipersilakan meninggalkan area restoran. Sebagai bahan utama, bahan sweet corn cream soup dasar terdiri dari jagung, bawang bombay, seliti, susu, dan mentega. Sup sendiri adalah sebuah hidangan yang terbuat dari beberapa bahan yang ditambahkan dengan cairan atau kaldu dari ayam, ikan, daging, ataupun sayuran yang banyak mengandung gizi, serta disajikan sebagai hidangan pembuka atau pelengkap makanan pokok. Menurut beberapa ahli, sup bisa diartikan sebagai makanan terkuat dan kental maupun bening sesuai dengan bahan yang ditambahkan di dalamnya. Jadi, bisa dibilang kualitas kaldu yang ditambahkan di dalamnya sangat berpengaruh terhadap aroma, rasa, dan kualitas. Sup ini bisa dikategorikan sebagai appetizer dan bisa juga sebagai main course, tergantung dari dan kapan bahan ini disuguhkan. Sejarah berawal dari tercetusnya teknik memasak yang kita kenal dengan istilah merebus. Adapun teknik merebus ini memiliki banyak keuntungan daripada teknik memanggang, bakar, ataupun menggoreng. Karena bahan yang dimasak bisa melahirkan kaldu yang enak. Berdasarkan sebuah data kuno, orang primitif telah mengkonsumsi sup dan sejenis bubur pada zaman Neolitikum. Sup telah dikonsumsi di daerah Mediterania. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, sup bertahan di Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel. Bergabungnya Kekaisaran Ottoman di Turki pada 1454, tradisi menyantap sup di Asia Tengah ditularkan kepada masyarakat Eropa. Sesi main course segera dimulai. Waiter waitress silakan meninggalkan area restoran.
sejarah spaghetti carbonara sedikit misterius. Ada yang mengatakan bahwa pasta carbonara bisa dikaitkan dengan hidangan khas Roma, namun sejarahnya tetap tidak jelas dan mesti banyak cerita yang menggambarkannya, tapi hampir semua tidak bisa diyakini. Lalu, mengutip Italy Magazine, tampaknya tidak ada resep spaghetti carbonara tertulis hingga tahun 1940-an. Kendali demikian, kombinasi telur dan pasta menampakkan mulai eksis sejak tahun 1773, di mana disebutkan oleh chef Neapolitan Vincenzo Corrado dalam El Couch Village. Lalu pada abad ke-18, pasta dengan taburan keju juga mulai populer di sebagian besar area di Italia. Dan pada tahun 1881, seorang Neapolitan lainnya sempat mendeskripsikan makaroni yang ditulis bersama keju dan telur. Lebih lanjut, kemunculan resep carbonara pertama yang tadi tidak identik dengan yang kita kenal sekarang telah ada sejak Agustus 1954 dan diterbitkan oleh majalah makanan La Cucina Italiana. Bahan-bahannya adalah seperti spaghetti, telur, pencet, urat, dan bawang putih. Tahun berikutnya, carbonara muncul di buku masa dalam versi yang lebih mirip dengan versi yang kita kenali sekarang, dengan kehadiran telur, merica, parmigiano, dan pancetta. Lalu, jika bicara terkait bagaimana resep ini bisa ditemukan, teori yang paling populer berkaitan dengan tentara Amerika di Roma selama dan setelah Perang Dunia Kedua ketika masakan makanan sangat minim. Hal ini menyebabkan perkawinan tradisi kuliner dengan menyatukan antara menu sarapan khas Amerika, bacon dan telur dengan saggio atau keju khas Thailand, Italia, yang membuat hidangan ini sangat umum ditemukan sejak berabad-abad lalu. Selain itu, penemu carbonara pun tampak tidak ada. Pasalnya, menurut majalah makanan Gambero Rosso, kisah tentang pembakar arang yang bekerja di area Apennines, pusat yang mengisi keranjang mereka dengan spaghetti kering, telur, pecinta, dan pecorino bukan merupakan bagian dari sejarah. Akan tetapi, masih ada beberapa kalangan yang meyakini bahwa carbonara ini merupakan perubahan dari tradisi ini. Sesi dessert sekarang dimulai. Waiter waitress dipersilakan meninggalkan area restoran. Bukan hidangan mewah dan tidak terlalu terkenal. Jika ditelusuri secara puding dari masa ke masa, ternyata puding pada awalnya bukan berwujud makanan penutup yang manis. Pada abad pertengahan, masyarakat Romawi kuno menyajikan puding dengan bahan utama daging. Pada saat itu, puding dipercaya bisa menyembuhkan masalah pencernaan. Puding mulai dikenal di kalangan bangsawan sejak makan ini disajikan pada hari Natal di keluarga Tudor. Pada perayaan Natal, puding disajikan dalam jamuan makanan keluarga Tudor. Pada masa itu, puding yang dihidangkan berupa daging, oatmeal, dan rempah-rempah. Selama berabad-abad lamanya, puding menggunakan bahan utama daging yang gurih, dan pada mulai abad ke-19, puding akhirnya disajikan dalam bentuk makanan manis dan juga menjadi awal mula puding sebagai hidangan penutup modern. Sajian puding dalam bentuk hidangan penutup dipengaruhi oleh meningkatnya produksi jelly pada era revolusi industri pada tahun 1837. Bubuk Chosrot untuk Love ditemukan oleh Alfred Bird. Kemudian beberapa tahun
Varian puding semakin beragam. Saat ini banyak orang yang menyajikan puding aneka puding seperti puding coklat, puding buah, puding pandan, karamel, dan masih banyak lagi. Closing ceremony, Bapak Ibu diminta berjalan di belakang barisan paling belakang waitress. Closing ceremony dimulai. Bite Gus.